Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapat petunjuk yang lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling mulia. Tidak ada satupun kelemahan dalam pribadi atau karakternya. Setiap kata, tindakan, bahkan ketetapannya menjadi tauladan yang patut diikuti dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada Rasulullah SAW dalam salah satu ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu hal yang membuat Rasulullah SAW sangat istimewa adalah cintanya yang mendalam kepada umatnya. Bahkan beliau dengan sengaja menahan doa yang pasti dikabulkan di dunia dan kemudian digunakan sebagai syafaat bagi umatnya di akhirat. Saat Rasulullah SAW mendekati akhir hidupnya, hanya umat Islam yang ada dalam pikirannya. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabatnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain agar mereka bisa meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa nasihat dari Rasulullah SAW kepada umat muslim untuk mencapai keselamatan dari dunia hingga akhirat. Yang pertama, jagalah diri kamu dari segala yang diharapkan, dan kamu akan menjadi seseorang yang paling istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengungkapkan bahwa untuk mempertahankan konsistensi dalam beribadah kepada Allah, kita harus menghindari semua yang dilarang olehnya. Hal ini karena tindakan yang haram bisa merusak hati. Oleh karena itu, orang yang paling mampu untuk beribadah dengan tekun adalah mereka yang menjaga kemurnian hati mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk mencapai kekayaan sejati. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah aspek yang paling penting dalam kehidupan ini. Apapun yang diterima dan diridhoi oleh Allah adalah yang terbaik bagi umat muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kekayaan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas pada kekayaan materi, karena hakikat kekayaan sejati adalah kekayaan batin. Seseorang yang kaya hati adalah seseorang yang memiliki sifat qanaah, yaitu selalu bersyukur atas semua pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, kekayaan bukanlah berdasarkan jumlah harta, melainkan kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, perlakukanlah tetangga dengan baik dan kamu akan menjadi seorang mukmin. Mukmin adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat. Tingkat kebaikan keyakinan seseorang dapat terlihat dalam perlakuannya terhadap tetangganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan Bukhari berbunyi, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alladhi la yu'manu jaruhu bawa'iqah. Rawahul Bukhari. Artinya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sayangi sesama sebagaimana Anda menyayangi diri sendiri, maka Anda akan menjadi seorang muslim. Menjadi muslim berarti berusaha untuk melindungi dan memberikan keselamatan kepada orang lain, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Dalam konteks lain, menjadi muslim juga berarti memiliki kasih sayang terhadap sesama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tindakan ini diilustrasikan dengan tindakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Ansor yang memberikan prioritas kepada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Yang kelima, hindarilah tawa berlebihan karena dapat membuat hati menjadi mati. Islam mendorong umat Islam untuk senyum lebih sering karena senyuman dianggap sebagai bentuk sedekah. Di sisi lain, Islam mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam tertawa karena segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas dapat mematikan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam Ghazali mengajarkan bahwa ketika hati menjadi tumpul atau mati, maka hati tersebut tidak akan mampu merespon pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan akan menolak menerima nasihat. Orang yang memiliki hati yang mati bisa disandingkan dengan mayat yang berjalan. Para ulama menyatakan bahwa orang yang paling sering tertawa dengan berlebihan adalah orang yang paling menjauh dari Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh umat Muslim agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.